Saya kenal dengan suami saya di Hong Kong waktu saya masih kerja jadi ART di Hong Kong ya, dan menikah secara resmi, official nikahnya awalnya itu di Hong Kong atas bantuan dari mantan majikan saya ya, orang Hong Kong juga. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Kesempatan seweping ini ki enak nggak video rada gangguan ya pemirsa ya. Biasanya sing ruame sana sini ngalor ngidul, Robin Anabel berkeliaran. Kali ini mereka pada tepar pemirsa ya, pulang dari sekolah tadi capek. Anabel kemarin tuh sebenarnya nggak enak badan, tapi dia pagi tadi tuh bangun tidur langsung bilang mau ke sekolah. Ya udahlah, saya telepon gurunya, katanya boleh, pokoknya nanti kalau ada apa-apa saya ditelepon. Ternyata satu hari saya nggak dapat telepon, berarti baik-baik aja, tapi pulang-pulang udah tepar. Nah ini kesempatan emas, makanya saya langsung bikin video. Wih, muarem rek, anak kesempatan yang jarang-jarang sekali ya pemirsa. Nah, saya baru saja menyempatkan untuk baca semua komen. Jadi ya pemirsa, saya minta maaf sekali kalau kemungkinan ada beberapa komen yang belum sempat saya tandai ya. Ada beberapa yang mungkin saya bisa bales, ada beberapa yang saya nggak sempat bales, jadi saya kasih tanda love gitu ya. Apapun komentar kalian yang kalian tinggalkan di beberapa video saya sangat hargai. Entah itu masukan, entah itu komen-komen yang saran-saran, atau komen-komen pujian ya, sama sing rasa seneng dipuji ya. Dan juga komen-komen yang mungkin kurang menyenangkan, tetap saya love ya, sebagai tanda terima kasih karena menyempatkan untuk meninggalkan jejak-jejak cinta kalian di video-video saya ya pemirsa. Dan dari beberapa komentar yang sempat saya baca itu sekilas, saya kumpulkan itu ada beberapa komen yang hampir sama, yaitu mengenai pertanyaan asal saya gitu loh pemirsa. Mungkin ada teman-teman baru yang baru gabung ya di channel saya. Mungkin kalian belum sempet nonton video-video saya sebelumnya, jadi saya ulang di sini daripada kalian harus cari satu-satu ya. Oke, jadi saya aslinya wong Blitar ya. Adakah di antara kalian yang tinggal yang asalnya dari Blitar ya? Oh kayaknya anak-anak bangun, tapi nggak apa-apa lah. Sebentar ya, mau bikin video, oke? Yes. Oke, thank you. Jadi aslinya saya orang Blitar pemirsa. Jadi saya dulu dilahirkan di Blitar, tepatnya di Talun Blitar pemirsa ya. Itu tempat kelahiran saya, di pelosok banget ya waktu itu. Karena saya dan keluarga saya waktu itu mandi aja masih di sungai. Itu pelosok banget waktu itu ya pemirsa. Tapi seneng banget, anak-anak zaman dulu mandi di sungai itu udah kayak liburan ke luar negeri yo. Sedino iso atus ping 10 sampai digepui pemirsa ya. Dan kita tinggal di Blitar itu kalau nggak salah sampai terjadinya Gunung Kelut meletus waktu itu, kalau nggak salah umur saya 6 tahun pemirsa ya. Kayaknya baru lulus TK ya waktu itu. Jadi setelah kejadian itu kita pindah ke Tulungagung. Jadi saya sekolahnya dulu SD SMP-nya di Tulungagung ya pemirsa. Nah di situ setelah kita pindah di Tulungagung itu, saya mulai kerja ke luar negerinya juga dari Tulungagung. Jadi masuk PT, langsung pergi ke penampungan dan kerja. Awalnya kan kerjanya di Singapura karena cerita apa sih? Karena cita-cita saya dulu itu pengen jadi pemandu wisata pemirsa, sing iso mandu turis ngono kalau pemirsa, iso bahasa Inggris, terus kayaknya itu seru banget gitu loh, kayak keren gitu loh. Waktu itu tuh kayak keren, pengen banget jadi pemandu wisata ya. Jadi nggak ada dari dulu itu kayak memikirkan oh nanti saya nikah sama bule Amerika, bule Australia atau bule Eropa mana aja, itu nggak pernah ada pikiran sedikit pun. Tapi cita-cita saya itu dari kecil itu pengen jadi pemandu wisata ya. Simple tapi yo susah, orang kelakon, soalnya anak orang duwe orang iso sekolah dhuwur pemirsa. Nah itu sebenarnya alasan utama saya kenapa saya memutuskan untuk kerja ke luar negeri, karena pingin banget sekolah sampai perguruan tinggi biar jadi pemandu wisata yang bisa keliling dunia gitu pemirsa ya. Padahal sebenarnya yang keliling dunia itu bukan pemandu wisata tapi pramugari. Salah pemirsa. Nah
Habis itu kan saya awalnya kerja ke Singapura, dan waktu itu saya masih ingusan sekali, nggak ada pengalaman, masih kecil banget sampai usia saya dituakan. Saya pun ya terima-terima aja karena saya nggak ngerti ya pemirsa, jenenge ya orang ngerti, orang di pengalaman yo, jadi dikongkon ini dikongkon manut ae. Terus juga nggak ada yang ngernah nih, gimana ya istilahnya itu, memberitahu saya harus begini harus begitu tuh nggak ada. Soalnya ya wong tua ya wong desa ya nggak ngerti ngono-ngono kuwi, ya wis manut-manut ae karo sing nggawa. Kayak sing apa ya, sing nggawa ning PT ku lho lek ngarani apa jaman biyen kae. Yes, pokoknya ya sing bawa kita ke PT itulah ya. Jadi kita nurut aja. Jadi umur saya dituakan karena saya pikir kan waktu itu setelah nanti kerja ke luar negeri sudah selesai pulang ya sudah nggak akan ke luar negeri lagi, jadi ya nggak masalah lah paspor umur dituakan, nama diganti atau apa dikasih embel-embel opo lah opo, nggak enak kepikiran piye yo nanti ada masalah gitu, itu nggak ada. Ya wis pokoknya penting dan budal dan kerja oleh duit balik ngono ceritane. Tapi ya itu ternyata di Singapura saya nggak sukses ya pemirsa, seperti video saya yang asal usul sebelum bersuami bule part 1, part 2 semua saya ada cerita di situ. Kalau saya kerja di luar di Singapura itu nggak sukses, saya pulang nggak bawa uang ya waktu itu karena nggak ngerti juga. Banyak yang bilang, yang maksudnya akhir-akhir ini tuh kenapa nggak diurus dulu, kenapa nggak, ya waktu itu kan nggak ngerti pertama pemirsa, yang kedua juga nggak punya cukup uang ya waktu itu. Jangankan WhatsApp ya, handphone aja yang ada 3G-nya itu nggak ngerti dulu. Zaman dulu tuh saya nggak punya handphone ya, jadi kok jangankan handphone ya pemirsa, telepon rumah ya gablek biyen pemirsa. Jadi teleponnya tuh lewat wartel. Wartel itu kalau internasional kan mehong ya pemirsa ya. Jadi saya cuma telepon sekali, itu pun saya telepon sahabat saya yang di Singapura, bukan sahabat sih, tetangga sebenarnya, karena di Singapura waktu itu kan saya sama sekali nggak dapat libur, jadi nggak ngerti ngalor ngidul, orang ngerti pemirsa. Wes pokoknya percaya gur karo majikan, ngerti ini sama majikan itu wes nggak ada temen pokoknya pemirsa, wes pokoknya melas wes. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan karena mungkin waktu itu majikan saya itu punya alasan tertentu kenapa saya nggak bisa ngasih uang kepada saya terima aja lah, ya udah itu bukan rezeki saya. Dan akhirnya karena saya gagal, tapi setidaknya saya dapat pengalaman, jadi lebih ngerti gitu loh, sudah pernah keluar negeri gaya rek wis tau lungo ya. Terus akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba nasib lagi. Kali itu waktu itu saya memutuskan untuk ke Hong Kong ya pemirsa. Nah akhirnya ke Hong Kong pun di sana pun saya kalau dibilang sukses sih ya nggak sukses ya, namanya juga ujian dan cobaan itu kita nggak bisa deteksi ya. Maksudnya saya kerja di sana 6 tahun, 7 tahun, hampir 8 tahun ya. Kalau dibilang sukses itu ya saya nggak bawa uang segembok-gembok, nggak bisa bangun rumah gede, nggak bisa apa ya. Pokoknya kalau kan maksudnya kalau dibilang sukses itu kan bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa punya rumah lebih dari satu, atau bisa beli ini beli itu gitu ya. Kalau saya sih jujur saja waktu itu di Hong Kong itu ya wis pokoknya bisa renovasi gubuknya orang tua saya ya, layak pakai lah pokoknya ya, bisa dihuni, bisa layak pakai gitu loh pemirsa. Yang dulu lantainya itu cuma semen bisa di keramik gitu ya. Terus yang dulu kamar mandi apa namanya WC-nya jongkok udah bisa kasih WC duduk, itu wis wis marem, wis bersyukur banget ya. Dan tapi ya ini ada tapinya, walaupun saya nggak sesukses yang saya harapkan kerja di Hong Kong, tapi saya benar-benar mendapatkan pengalaman dan apa ya namanya banyak hal yang benar-benar saya sangat syukuri ya. Terutama saya mendapatkan majikan yang baik banget. Selama 6 tahun itu saya jaga orang tua ya pemirsa, dan sudah seperti keluarga saya sendiri. Itu majikan saya itu sampai sekarang masih berkomunikasi dengan kita ya, layaknya sahabat lah, saudara gitu ya. Masih WhatsApp, masih telepon. Kalau saya ada rezeki ke Hong Kong, saya selalu ngunjungin mereka, dan sebaliknya mereka kalau jalan-jalan atau ke Australia juga mengunjungi kami di sini.
sejak sih. Ada dosa. Oh, itu.哎呀，冇得睇啦，呢度。哎呀。叫媽咪影多張啦，好嘛？或者我哋咁樣影啦，好嘛？好啊。咁樣，係1、2，係嘛？得唔得？我睇下先。Is it nice? 好靚，喂，你望住媽咪，望住媽。Dan majikan saya dulu di Hongkong yang 6 tahun ini, yang jaga orang tua ini 6 tahun berturut-turut nggak ganti majikan ya pemirsa. Dan pada waktu itu kan zaman dulu ketika saya masih kerja di sana ya, tahun 2004 ya, waktu itu gaji kan masih 3.270 kalau tidak salah ya pemirsa, kan udah lama sekali. Dan setiap kita kerja dalam satu kontrak selama 6 tahun berturut-turut itu kan kita akan mendapatkan bonus ya, saya ingatnya seperti itu. Jadi waktu itu tuh kebetulan majikan saya yang nenek ini mereka memutuskan untuk tidak memberi saya bonus gitulah. Jadi ya maksudnya mereka punya budget lah ya, kan lumayan juga itu bonus ya. Dan saya kebetulan waktu itu juga ingin punya pengalaman selain jagain orang tua gitu loh. Saya kan pingin mungkin jagain anak atau mungkin ya tugasnya lain, kan banyak macam-macam ya, jaga anak, bersih-bersih atau gitu. Jadi saya ganti majikan waktu itu. Nah di situ, waktu saya di Hongkong itu setelah 6 tahun kerja itu kan saya dapat, setelah saya selesai 6 tahun kontrak ini kan saya memutuskan untuk ganti majikan. Nah di situ saya punya waktu waktu berapa minggu ya, saya lupa pemirsa ya, itu untuk mencari majikan baru. Nah di saat-saat inilah saya kenal dengan suami saya. Jadi suami saya itu nggak pernah tinggal di Hongkong ataupun nggak pernah bekerja di Hongkong. Jadi suami saya waktu itu singgah di Hongkong itu karena ada urusan bisnis atau transit ya, mau balik ke Switzerland. Jadi suami saya itu aslinya orang Switzerland, orang Swiss ya, di Eropa sana pemirsa. Kalau pemirsa ada yang mungkin belum pernah dengar, negara Switzerland itu negara yang banyak keju sama coklatnya, pokoknya kayak coklat ngono lah rupane pemirsa. Tapi kebetulan itu kok saya nggak terlalu suka ya sama coklat ya pemirsa. Nah di situ saya kenal sama kenal dengan suami saya ini. Jadi saya berhubungan dengan suami saya ini tuh LDR pemirsa. Kalau istilah katanya long distance relationship, bener nggak pemirsa? LDR yo, zaman now LDRan gitu ya. Waktu itu nggak ngerti LDR aku ngerti LDR sih tas gitu loh. Banyak ya temen-temen yang bikin video LDR apa tuh LDR, walah long distance relationship. Oh berarti aku ya tahu ngalami LDR ngono ya. Jadi setelah saya kenal ya, waktu itu tuh beliau ini hanya 2 hari di Hongkong pemirsa, dan beliau ini nggak mengenal sosial media. Jadi suami saya ini, beliau itu nggak ada Facebook, nggak ada apa. Setelah kenal sama saya, karena saya kan waktu itu juga nggak ngerti yang laptop, email, ngono-ngono ki nggak ngerti pemirsa. Wong desa kayak yo wong mendo ya ra ngerti ngono kuwi lah pemirsa. Jadi suami saya waktu itu tuh beliau rela bikin Facebook hanya supaya bisa komunikasi sama saya pemirsa ya. Setelah beliau balik ke Switzerland kan saya masih lanjut cari majikan. Nah saya akhirnya dapat majikan baru. Waktu interview itu kan ditanya dari historinya, karena saya pernah kerja selama 6 tahun ya berturut-turut tanpa ada masalah, dan
majikan saya yang lama, jadi anaknya nenek yang saya asuh ini merekomendasikan saya banget sama calon majikan saya yang baru itu. Jadi majikan yang saya yang baru itu senang banget ya, waktu ketemu saya, waktu interview itu saya ditanya, nanti kamu kerja sama kita juga 6 tahun gitu ya, karena kita nyarinya tuh long term, nggak mau yang setiap tahun ganti, karena kebetulan calon majikan saya yang baru itu orangnya sibuk, semuanya kerja, nggak punya anak kecil, nggak ada orang tua, jadi saya cuman tugasnya bersih-bersih rumah aja. Jadi kerjanya mulai jam 7 sampai jam 7 malam, setelah dinner, makan malam itu udah nggak ada kerjaan lagi pemirsa ya. Nah, jadi waktu interview itu ditanya, mereka bilang sama saya nggak mau kalau kamu nanti pacaran, nanti mengganggu kerja, gini-gini. Terus saya bilang waktu interview, oh ngomongin masalah pacaran, saya ada kenalan saya ini orang Switzerland. Saya cuman minta nanti kalau kenalan saya ini datang lagi ke Hong Kong, saya minta izin untuk menemui beliau. Terus majikan saya bilang, hah, kamu punya kenalan orang Switzerland kok bisa gitu kan? Terus saya juga cerita, iya saya kenal di sini waktu orang Switzerland ini ada transit atau bisnis trip di sini. Mungkin mereka mengapa nggak mungkin lah bakal datengin lagi gitu kan, nggak mungkin gitu. Mungkin, nah saya nggak ngerti bagaimana cara berpikir mereka, tapi mereka tanpa pikir panjang langsung bilang ya nanti kalau datang tak kasih gitu. Mungkin mereka mikirnya nggak mungkin datang gitu. Bener, setelah saya sign kontrak, saya kan juga cerita nih sama suami saya itu, saya dapat majikan ini, saya tinggalnya nanti di sini, saya tugasnya begini. Jadi saya semua kasih tahu sama beliau, semua saya kasih tahu ya. Terus ya udah nggak apa-apa gini-gini. Soalnya ketika selama saya komunikasi lewat inbox atau chatting gitu di Yahoo dulu ya, Yahoo Messenger namanya pemirsa, ya ampun waktu itu lagi keren-kerennya zaman Yahoo Messenger ya. Jadi saya cerita, maksudnya saya jagain nenek, bikin, pokoknya semua saya cerita dah. Apapun yang saya kerjakan di Hong Kong itu suami saya tahu semuanya, tahu dia. Beliau tahu semua. Jadi sudah, saya akhirnya sign kontrak sama majikan baru. Saya mulai kerja di situ. Bener nih, suami saya orang Switzerland ini datanglah lagi ke Hong Kong nemuin saya ya. Setelah 4 bulan saya kerja, beliau datang lah. Saya bilang sama majikan saya, nih kenalan saya orang Switzerland datang nemuin saya. Seperti dulu saya bilang saya meminta izin untuk libur 1 hari 2 hari gitu, nemenin beliau jalan-jalan gitu. Lah majikan saya ini kaget, beneran ini orang bener, nanti kamu dibohongin, kamu ditipu gini-gini. Nah karena nggak percaya akhirnya kan diundang, disuruh datang dimsum yamja gitu loh pemirsa. Ya iyalah, saya bilang nih sama orang Switzerland ini, datang diundang sama diajak yamja gitu ya, bener saya bawa datang. Kaget itu majikan saya yang baru itu, lah kok beneran gini. Terus akhirnya kan jadi kayak riku, nggak enak gitu. Tapi ya saya tetap bilangnya nggak apa-apa, itu kan cuman kenalan aja, kita belum serius gini-gini gitu ya. Akhirnya majikan saya kan udah tahu dari awal saya ada kenalan orang Switzerland yang kemungkinan kita akan meneruskan hubungan ini secara serius atau gimana gitu. Nah pemirsa, saya kan sama majikan saya yang lama ya, yang 6 tahun itu kan saya deket banget ya. Walaupun saya sudah ganti majikan, setiap saya libur itu saya selalu datang jenguk nenek saya. Waktu kebetulan mereka belum menemukan asisten baru, jadi saya masih sering datang bantu-bantu gitu. Terus saya ceritalah juga sama nenek, sama Koko, sama Cece, anak-anaknya nenek saya cerita, saya ada kenalan ini orang Switzerland, dan mereka pun ingin kenal. Jadi ya iyalah, langsung saya kenalkan, terutama sama Koko yang anaknya majikan saya yang pertama ini baik banget, semuanya baik lah, dari keluarga ponakan dan semuanya tuh baik pokoknya. Terus saya cerita, ini kenalan saya gini-gini. Nah Koko saya ini, Koko anaknya majikan saya nenek ini, dia yang semangat, kamu pinter ya cari pacar bule gini gitu. Nah akhirnya sampai hubungan kita udah hampir 1 tahun gitu. Nah ini keluarga dari orang Switzerland ini ya, beliau ingin banget ketemu saya, jadi saya diminta datang ke Eropa, ke Switzerland gitu ya. Lalu saya coba waktu itu kan saya ngomong sama majikan saya yang baru, saya mau pulang ke Indonesia karena sepertinya orang Switzerland ini serius sama saya, dan saya diminta berhenti kerja karena sudah terlalu lama ya saya soro ya pemirsa, kerja seperti itu juga banyak
banyak ujian dan cobaan yang lumayan berat juga ya perjalanannya. Jadi beliau ini meminta, sudah kamu sudah cukup, kamu kerja dari umur kamu segitu sampai segini, kamu jadi ART. Jadi visa saya ke Switzerland yang pertama itu ditolak. Nah, suami saya sampai datang ke Indonesia, sampai ke Jakarta, nggak dapet visa. Akhirnya kan kecewa ya, mau nggak mau akhirnya kita mau nikah gitu. Katanya kalau nikah dulu, walaupun maksudnya nikah yang pokoknya nikah di kayak di marriage register itu atau di KUA gitu kan, langsung dapat surat nikahnya, itu kan resmi ya pemirsa. Jadi nanti cepet ngurus visanya. Nikah itu kalau di Indonesia kan lumayan ya, maksudnya lumayan ribet kan, waktu itu kan butuh waktu juga ngurusin dokumen ini dan itu. Akhirnya kita memutuskan karena suami saya ini benar-benar menginginkan saya untuk ke Switzerland dulu untuk diperkenalkan dengan keluarganya yang di Switzerland. Jadi ya akhirnya kita nikah dulu. Terus saya kan konsultasi sama Koko, anaknya nenek saya yang saya asuh itu, gimana kok ini minta tolong. Nah, majikan saya ini, mantan majikan saya ini tuh justru beliau ini yang menyarankan saya untuk menikah di Hong Kong. Katanya kalau menikah di Hong Kong itu lebih gampang, nanti surat-suratnya udah resmi, udah selesai, langsung ke marriage register, bisa langsung diregister ke KJRI Indonesia dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya nurut pemirsa. Jadi Koko ini, anaknya nenek saya atau mantan majikan saya ini, beliau inilah yang mengurus semua urusan pernikahan saya yang di Hong Kong. Jadi beliau ini juga yang mengenalkan kita dengan solisitor. Jadi ini ya, saya udah siapkan kertasnya. Jadi berkas-berkas waktu saya nikah dulu. Jadi sebentar saya baca nama solisitornya apa. Saya lupa kalau saya nggak lihat pemirsa ya. Oke. Saya nggak kasih tunjuk karena banyak data-datanya di sini ya, yang suami tidak merestui saya untuk memperlihatkan secara jelas. Jadi ini sertifikat marriage-nya ya, marriage certificate ya. Nah, ini dulu kita menikahnya di Samfu NCO Solicitor ya. Jadi di Fu Yu Hong Civil Celebrate of Marriage Hong Kong ya. Jadi kita menikah di sini. Dan Koko ini majikan saya itu yang tanda tangan, yang menjadi saksi dari pernikahan kita ya. Dan juga sahabat saya, yaitu tetangga. Jadi beliau ini dulu juga kerja sebagai ART di Hong Kong, yang tinggalnya tepat di sebelahnya nenek saya. Jadi kita setiap hari itu ketemu, lalu majikan saya juga kenal sama beliau gitu ya. Nah, setelah saya mendapatkan sertifikat ini, kita mengajukan register langsung ke KJRI Indonesia. Kita mendapatkan surat resmi dari KJRI yang bisa kita bawa ke Indonesia. Lalu setelah saya pulang ke Indonesia, lalu saya langsung membuat laporan ke ini. Jadi ini ya, ke ini Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung ya. Waktu itu kan saya masih tinggal di Tulungagung ya pemirsa. Nah, jadi seperti itu. Setelah saya dapat ini, saya ke Jakarta untuk meminta legalisir. Jadi saya pergi ke Kementerian Luar Negeri ya, dilegalisir di sana sama di Kepala Subdirektur Hukum Perdata Umum. Jadi langsung ini register ini yang sudah dikeluarkan di Capil langsung diregister begini untuk mengurus register pernikahan kita di Switzerland, dan nanti juga untuk mengurus visa-visa. Karena kan kalau kita ngurusnya di Indonesia kan harus ada itu ya pemirsa. Jadi setelah register itu kan langsung otomatis kita ada keluar KK, kartu keluarga ya, kartu keluarga, dimana nama suami itu sudah masuk di dalam kartu keluarga, walaupun di situ statusnya masih WNA karena beliau tidak mengurus kitas atau kitab. Lagi pula suami saya ini kan jarang-jarang kan ikut ke Indonesia, kalaupun ikut tidak pernah tinggal lebih dari 30 hari. Jadi kan tidak diharuskan
untuk mengurus kitas atau kitab ya pemirsa. Nah, jadi setelah itu, setelah kita menikah resmi dan dapat surat itu kan kita langsung ngurus lagi visa ya. Langsung dalam waktu 24 jam visa saya langsung turun. Langsung kita bisa ke Eropa, berkenalan dengan mama papanya, keluarganya, pokoknya semuanya yang ada di Switzerland, keluarga beliau yang ada di Switzerland. Baik banget mereka ya pemirsa ya. Dan juga setelah urusan urusannya sudah selesai, saya balik ke Indonesia, lalu kita juga mengurus resepsi dan pernikahan adat di Indonesia seperti itu. Nanti kita kelanjutannya kita lanjut di next video ya pemirsa, karena ini sudah terlalu panjang ya. Jadi intinya saya kenal dengan suami saya di Hong Kong waktu saya masih kerja jadi ART di Hong Kong ya, dan menikah secara resmi, official nikahnya awalnya itu di Hong Kong atas bantuan dari mantan majikan saya ya, orang Hong Kong juga, bahkan beliau juga menjadi saksi kita di sana ya pemirsa, seperti itu. Dan kenapa di video-video saya belum pernah ada mertua ya, karena selama saya jadi vlogger mulai dari bulan April yang lalu pertama saya up video itu, mertua saya kan nggak ada di Australia. Beliau biasanya datang ke Australia itu biasanya akhir tahun, kalau akhir tahun atau awal tahun baru seperti itu. Karena tahun ini beliau ada halangan, tidak bisa datang, jadi kemungkinan tahun depan kita yang mengunjungi beliau di sana. Dan dulu saya ke Switzerland itu beberapa kali, sampai Annabelle umur berapa gitu, ada beberapa kali ya. Selama Robin lahir kita belum ke sana lagi, belum ada kesempatan. Doakan kita dapat rezeki yang cukup ya, supaya kita bisa mengunjungi keluarga di Switzerland bersama Robin. Karena anak di atas 2 tahun itu kan bayar tiketnya full ya pemirsa ya, dan tiket ke Eropa itu lumayan banget ya. Kalau dibandingkan tiket ke Indonesia tuh jauh banget, lebih seperempatnya lah. Tiket di Indonesia cuma seperempatnya tiket untuk ke Eropa pemirsa. Teman-teman yang jadi Eropa pasti mengerti lah, pasti tahu berapa biaya tiket pulang pergi ya kan. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Mungkin banyak hal yang kelewatan karena ya maklum saya nggak pakai skenario, saya nggak catat-catat, pokoknya yang seinget di otak saya aja. Sementara ya sampai di sini dulu cerita saya, kapan-kapan kita lanjut lagi ya. Thank you so much buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir, ataupun yang udah nonton sebagian, saya juga ucapkan terima kasih banget. Sampai ketemu di next video, bye bye.